keluarga saya juga ada udah beberapa yang wafat karena COVID ya. Tapi dengan adanya pandemi ini ternyata memang benar-benar merubah tatanan hidup masyarakat. Kita harus mulai bisa beradaptasi, terutama masalah pendidikan anak-anak ya, karena sekarang anak-anak juga masih harus ada di rumah, yang ya utamanya untuk anak-anak usia-usia bermain itu kan sangat menyiksa. Jadi ya itu salah satu tugas kita sebagai manajer keluarga itu, mengatur, mengelola emosi, mengelola psikologis kita, juga anak-anak, selain juga masalah gizinya. Nah, siapa yang selama pandemi ini skill memasaknya semakin bertambah, karena kan anak-anak di rumah terus, yang biasanya ada di sekolah bisa jajan di sekolah gitu ya. Biasanya kita mungkin, kalau saya sih dulu ya, hari Sabtu Ahad itu adalah free day gitu kan, karena nggak usah suami itu udah Sabtu Minggu masa-masa kita ini aja istirahat gitu kan. Kalau sekarang nggak bisa karena nggak kemana-mana, ya harus di rumah, harus masak-masak. Tapi tetap aja skillnya nggak nambah-nambah. Nah, alhamdulillah juga dikasih kesempatan banyak banget ya buat belajar dari mana-mana. Kita bisa ikut kelas di mana-mana, termasuk juga kelas ini. Kita bisa bersua, ada teman saya dari Jepang tuh udah hadir di deretan partisipan. Tadi saya lihat juga ada yang dari Jogja, ada yang selain dari Kalimantan Timur juga ya. Kita bisa kumpul bareng-bareng di sini untuk sharing. Insya Allah semuanya udah hebat-hebat lah sebagai manajer. Saya cuma memfasilitasi karena alhamdulillah dikasih kesempatan untuk belajar gizi. Ya saya belajar gizi dari S1 sampai profesi ya, tapi S2-nya agak melenceng walaupun tetap kesehatan, tapi nyebrang dikit ke Fakultas Hukum. Aktivitas sehari-hari saya sekarang menjadi ibu rumah tangga, dan juga karena tinggalnya di hutan ya, tinggalnya di pelosok hutan, alhamdulillah sinyalnya bagus di sini sementara ini, bisa tetap mengelola komunitas ibu-ibu yang hebat-hebat juga, tempat sharing segala macam. Jadi insya Allah nggak kehilangan semangat untuk terus belajar. Nah, untuk manajer gizi ya sebenarnya. Nah, ini Mbak Naila, saya juga bingung nih sebenarnya. Saya sebagai orang gizi aja bingung ya. Hari gizi itu sebenarnya tanggal berapa? Karena kalau di kami ya, di teman-teman gizi, terutama yang ada di instansi, itu malah memperingati hari gizinya itu tanggal 25 Januari gitu. Yang Februari itu saya bingung, ini hari gizi yang mana lagi gitu ya. Aduh, nggak tahu tuh, itu OKP-nya juga masih ini ya, belum populer juga ya Mbak. Saya juga ngelihatnya di daftar hari nasional ya. Jadi ada tuh Februari hari gizi nasional, terus nanti Maret itu ada hari hutan nasional, hari air. Belum tahu. Itu makanya saya juga bingung nih. Ada yang bilang hari gizinya 28 Februari. Ini hari gizi yang bikin siapa lagi ya gitu. Karena kalau misalnya kayak Kementerian Kesehatan ya Kak ya Mbak ya. Kalau Kementerian Kesehatan itu malah mempopulerkannya hari 25 Januari. 25 Januari. Jadi okay. Kegiatan yang heboh-heboh soal gizi, kemarin ada TikTok competition segala macam, ada lomba senam gizi seimbang gitu, adanya malah di bulan Januari. Makanya kita biasanya hebohnya memang di tahun menuju akhir Januari gitu. Jadi nggak masalah. Saya juga yang Februari dari mana ya gitu. Karena ini organisasi profesinya gizi sekarang juga banyak ya, nggak cuma yang dari gizi klinisnya. Kalau saya kan dari klinis, ada juga yang dari pangan. Jadi kalau pangan itu berarti mereka arahnya lebih ke teknologi pangan atau pertanian. Itu mereka juga punya organisasi profesi sendiri. Nah kalau saya
dari S1-nya itu gizi kesehatan di Fakultas Kedokteran UGM, kemudian melanjutkan profesi. Jadi kemarin juga ada yang nanya, dietitian itu apa sih? Jadi kan saya ada kelas-kelas menyusun menu gitu ya. Tadi malam baru mulai kelasnya. Mbak, dietitian, memang dietitian itu belum populer ya, dietitian gitu. Mirip sama biologi. Apakah itu gitu? Jadi dietitian itu adalah gelar profesi yang didapat setelah kita melewati internship atau pendidikan profesi gitu ya, kayak praktek lapangan, tapi kita baru selesai S1. Jadi kalau misalnya teman-teman saya yang sarjana kedokteran, itu mereka kan harus koas dulu untuk menjadi dokter. Habis dari koas, mereka jadi dokter. Yang farmasi, setelah sarjana farmasi, harus dulu nih koas juga jadi apoteker. Terus yang keperawatan jadi nurse. Kalau kita yang di gizi dari sarjana gizi, kemudian kita praktek 1000 jam, ada kurikulumnya. Nah itu selesai itu kita jadi dietitian gitu ceritanya. Jadi nanti nggak ada yang bingung lagi ya, apa namanya, dietitian apaan sih gitu, apa bedanya sama beautician? Oh beda jauh. Bedanya jauh banget. Nah, setelah saya menempuh dietitian ini memang saya nggak praktek klinik, dan apa namanya, qadarullah surat izin saya untuk berpraktek juga udah expired karena nggak pernah praktek gitu ya. Tapi insya Allah saya tetap berusaha untuk mengupgrade skill, mengupgrade keilmuan, masih ngobrol sama teman-teman di grup alumni, juga di grup profesi ya. Jadi masih terus belajar dari teman-teman adik-adik kelas juga gitu. Semuanya rekan sejawat gitu. Nah, salah satu cara saya mengupgrade skill itu dengan ngobrol sama ibu-ibu juga nih, karena dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk itu saya biasanya nambah ilmu lagi. Oh iya, ternyata di masyarakat itu isunya seperti ini, kayak tadi. Apakah benar kalau diet itu nggak boleh makan nasi atau nggak boleh konsumsi karbo sama sekali gitu kan? Nah, itu nanti akan kita bahas sama. Sebenarnya sih kalau misalnya untuk urusan gizi ya, ini kan saya fokus di gizi anak nih ya. Selama ini gizi anak dan dewasa juga sih, dan ibunya sebenarnya. Nah, orang-orang itu masih suka berpendapat kalau diet itu adalah mengurangi makanan, tidak makan gitu. Jadi kalau ada orang bilang, oh saya lagi diet nih, itu kayak asumsinya saya lagi nggak makan nih gitu. Atau yang paling sering saya dengar itu adalah, wah hari ini banyak makanan enak, wah ada yang nawarin ini, dietnya besok aja. Saya suka ketawa karena diet itu sebenarnya adalah pola makan itu sendiri gitu. Jadi yang namanya diet atau diet itu adalah pola makannya, bukan nggak makannya. Kalau misalnya dietnya ditujukan untuk menurunkan berat badan, kita bilangnya diet menurunkan berat badan atau diet rendah kalori misalnya ya. Kalau misalnya yang dikurangi adalah kalorinya. Atau misalnya mau mau rendah karbo, low karbo gitu ya. Kita cukup bilang diet rendah karbo gitu kan, bukan diet menurunkan berat badan, karena menurunkan berat badan banyak caranya sebenarnya. Nah, terus boleh nggak sih bayi diet gitu kan? Boleh banget, malah harus gitu kan. Jadi kalau misalnya kemarin juga ada yang nanya, boleh nggak ibu menyusui itu diet? Oh harus, ibu menyusui itu harus diet. Nah kalau nggak diet, makan. Kalau makan, para diet yang baik itu seperti apa? Diet yang baik itu adalah diet yang menyehatkan, mengenyangkan, bahagiakan. Kalau misalnya kita ikutan salah satu program diet ya, sebutlah itu, misalnya kita mau menurunkan berat badan, terus kita ikut program-program tertentu, tapi itu tidak bikin kita happy, hobinya pengen cheating aja, pengen curang, kapan ya kita bisa makan yang kita suka gitu, itu berarti dietnya nggak cocok buat kita, gitu kan. Jadi diet yang bikin bahagia, diet yang bikin sehat, itu adalah diet yang tepat untuk kita. Terus anak-anak kita juga memerlukan diet, keluarga kita perlu diet, suami kita perlu diet, anak-anak kita baik yang
mungkin masih bayi, balita, atau yang toddler, yang remaja gitu. Bahkan sampai orang tua kita yang lansia itu semua butuh diet. Nah, diet itu ya ada macam-macam itu ya. Ada diet menurunkan berat badan pakai rendah kalori misalnya. Ada untuk pasien asam urat, ada diet rendah purin, ada juga untuk pasien hiperkolesterol, ada diet rendah kolesterol, terus ada yang mungkin penyakitnya gagal ginjal, itu ada diet ginjal atau diet rendah garam. Terus ada diet jantung, dan masih banyak lagi. Termasuk untuk bumil dan busu itu juga ada dietnya. Nah, terus kalau misalnya ditanya sebenarnya, kalau ini ada pertanyaan bagus nih kemarin dari teman dekat saya, dia bilang gini, emang kalau makan ayam geprek itu berarti kita ini ya nggak diet ya? Gitu kan, makanan kita nggak sehat ya, makanan kita nggak bersih ya gitu kan. Itu saya ketawa aja sih, terus akhirnya menginspirasi saya untuk membuat salah satu video ya di YouTube, apakah kalau kita makan ayam geprek itu kita nggak diet. Sebenarnya enggak, karena yang namanya diet itu ya kan pola makan ya. Kalau misalnya kita makan ayam gepreknya berlebihan gitu kan, ya itu nggak cocok gitu kan. Misalnya tujuan kita adalah menurunkan berat badan. Tapi kalau kita makan dengan porsi seimbang gitu ya, misalnya oke lah lauknya ayam geprek, tapi kita imbangi dengan makan sayur dan buah sesuai dengan apa namanya isi piringku juga kita termasuk dalam diet gizi seimbang. Oh ya, isi piringku tuh apa sih? Isi piringku itu salah satu kampanye kesehatan yang digaungkan oleh seluruh dunia sebenarnya. Jadi itu adalah campaign dari WHO. Kalau di WHO namanya My Plate ya, karena di sana kan ininya bahasa Inggris gitu ya. Bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Jadi kalau di dunia itu kita menyebutnya My Plate, kemudian diadaptasi ke berbagai negara. Misalnya kalau kita pernah nonton Upin Ipin, mereka pakai suku-suku separuh gitu ya, seperempat, setengah gitu kan. Itu isi piringkunya orang Malaysia. Terus kalau isi piringku orang Indonesia, itu sebutannya isi piringku itu tadi ya, dan bisa berbeda-beda tergantung kebutuhannya. Ada yang isi piringku ibu hamil, isi piringku ibu menyusui, isi piringku balita, isi piringku anak-anak, isi piringku remaja, gitu kan. Semuanya itu disesuaikan dengan kondisinya. Nah, ini menggantikan dulu mungkin waktu kita kecil ya, atau mungkin yang nggak sempat dengar juga nggak apa-apa sih, karena sekarang ibu-ibu 90-an kan juga rata-rata udah punya balita ya. Jadi kalau zaman saya kecil, saya itu di doktrinnya adalah 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat dan ada 5 sempurnanya. Jadi ada makanan pokok, terus lauk hewani, lauk nabati, sama sayuran, kemudian dilengkapi dengan susu. Itu udah lama banget. Diganti ya. Dari sejak tahun 2004 mungkin itu sudah diganti gitu ya, atau mungkin sebelumnya malah. Jadi tahun 2000-an itu kampanyenya itu malah diganti dengan tumpeng gizi seimbang. Kenapa tumpeng? Karena itu katanya Indonesia banget. Oke, fine lah ya. Tapi ternyata kurang familiar juga gitu, karena saya aja waktu itu ngapalinnya agak susah ya. Jadi kan karena tumpeng itu kan bentuknya piramida ke atas. Jadi yang paling bawah itu adalah makanan pokok. Terus habis itu apa ya gitu kan, orang belum tentu hafal. Akhirnya dari tumpeng gizi seimbang itu kemudian direvisi lagi, dan yang terakhir itu mengikuti kampanye WHO dengan isi piringku. Jadi kalau isi piringku itu yang global ya, yang umum, nggak per case, itu adalah separohnya itu adalah sayur dan buah-buahan sebagai sumber vitamin dan mineral. Terus kemudian separohnya lagi dibagi untuk sumber karbohidrat, kemudian sumber protein
sekaligus lemak dari hewani gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin lauk hewani gitu ya, itu sebenarnya merupakan sumber lemak sekaligus sumber protein. Terus kalau kita ngomongin lauk nabati, berarti itu masuknya ke sumber protein nabati gitu. Dan sebenarnya protein nabati itu juga mengandung vitamin dan mineral. Gitu. Nah, itu komposisinya sebenarnya. Komposisi dari isi piring itu. Jadi yang separuh itu sayur dan buah, terus kemudian separuhnya lagi dibagi-bagi untuk nabati, hewani, dan sumber karbohidrat. Itu garis besarnya. Terus kalau misalnya di anak-anak gimana? Kalau misalnya di MPASI itu gimana? Kalau di MPASI kurang lebih sama, cuma pada MPASI itu karena ini ya pertumbuhan otaknya sedang pesat-pesatnya, maka dianjurkan memperbanyak protein hewaninya gitu. Sedangkan untuk sayur dan buahnya itu sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak, mungkin sekitar 7-10%. Jadi komposisinya itu nggak persis kayak yang dewasa, tapi bukan berarti meniadakan sayur dan buah. Kalau zaman saya dulu kan, zaman saya bayi, mungkin ya zaman saya MPASI dulu kan, kita biasa dikenalkan makan sayur dulu, makan buah dulu, sampai usia 8 bulan mungkin ya. Padahal dulu kita kan mulai MPASI-nya 4 bulan ya. Kalau sekarang MPASI-nya 6 bulan gitu kan, dari 6 bulan. Nah, itu suka ada yang takut-takut juga nih, ibu-ibunya suka ada yang takut-takut ketika memberikan MPASI. Boleh nggak sih MPASI itu dikasih langsung menu lengkap? Boleh banget. Itu justru anjuran dari WHO juga, WHO dan UNICEF. Kenapa begitu? Karena mungkin ya mengaca pada generasi saya dulu gitu yang awalan MPASI-nya dikasih buah aja gitu ya, menu tunggal kan nih, buah aja, sayur aja, dan itu sampai berbulan-bulan. Akhirnya banyak bayi-bayi yang mengalami anemia defisiensi besi gitu. Jadi kekurangan asupan zat besi gitu kan. Sedangkan zat besi itu yang nilai biologisnya tinggi, mudah diserap oleh tubuh, dan kualitasnya itu baik, itu ada di sumber protein hewani gitu ya, di lauk hewani gitu. Nah, karena takut kan dulu mungkin ya, saya nggak tahu sih, sampai sekarang mungkin juga gitu, alasannya adalah bayinya belum punya gigi, jadinya nggak berani ngasih lauk hewani gitu kan. Padahal kalau kita udah merasakan sebagai ibu menyusui, pasti pernah ya ngerasain bayi baru lahir belum punya gigi, itu gigit payudaranya aja udah sakit banget gitu kan. Mana mungkin dia nggak bisa gigit daging gitu kan. Lagian dagingnya juga dikasihnya kan bukan dalam bentuk utuh ya. Ya Mbak, bentar, ada tetangga panggil. Sebentar ya Penny, bentar. Ya, silakan Mbak Mita. Sambil menunggu Mbak Mita ya, tadi saya mengingatkan lagi, bunda-bunda silakan kalau ada yang misalnya udah langsung kepikiran pertanyaan, sudah boleh di drop ya pertanyaannya di kolom chat. Nanti pas Mbak Mita sudah menyelesaikan sharingnya, akan langsung bisa dibacakan juga. Silakan Mbak Mita. Bisa ini aja, langsung tanya aja, nanti kita bisa langsung ngobrol. Nah, tadi ini udah boleh langsung diskusi atau Mbak Mita mau ada sampai mana dulu? Tadi saya sampai MPASI. Sampai MPASI ya Mbak. MPASI-nya, jadi kalau misalnya ada yang bertanya, boleh nggak sih MPASI langsung dicampur? Boleh banget. Untuk menghindari anak-anak kita dari kekurangan ini ya, kekurangan zat gizi, nggak cuma Fe, bisa juga kekurangan vitamin gitu kan. Karena sebenarnya kalau kita menyusui eksklusif gitu kan, ASI saja itu kebutuhan Fe bayi itu cuma sampai 4 bulan. Nah, terus kenapa ASI eksklusif sampai 6 bulan? Karena kan sebenarnya yang dibutuhin nggak cuma Fe aja ya.
ada nutrisi-nutrisi yang lain dan itu masih bisa dipenuhi sampai 6 bulan. Nah, untuk FA-nya sendiri, kalau dari IDAI itu memberikan anjuran sejak 4 bulan dikasih suplementasi FA. Tapi berupa dosis pencegahan aja, bukan dosis terapi. Itu nanti bisa dikonsulkan dengan dokter spesialis anak masing-masing. Oke, udah ada yang mulai bertanya? Oke, Mbak. Oh, ini udah ada yang nanya ya dari Mbak Yayu nih di Bekasi. Assalamualaikum, Bun. Kalau anak 3 tahun lagi susah makan, sumber karbo hanya dikasih susah makan sumber karbo, hanya dikasih protein hewani dan buah aja, boleh nggak? Boleh nggak, Mbak? Kalau kayak gitu kira-kira. Nah, seringkali gini nih, kalau ada ibu nanya, Mbak, anak saya susah makan, atau GTM ya, kita kenal gerakan tutup. Ini pertanyaannya adalah, anak ini susah makan atau nggak mau makan nasi? Karena kadang-kadang orang Indonesia itu kan definisinya nggak mau makan itu karena nggak mau makan nasi ya, tapi dia mau makan yang lain. Contoh yang ini mau makan buah gitu, mau makan buah dan sayur. Kalau nggak makan nasi itu kayaknya belum makan gitu. Nah, sebenarnya sumber karbo itu bisa macam-macam. Ada nasi, ada kentang, ada makaroni, ada singkong, ubi, mie gitu ya, gandum dan lain sebagainya. Tapi memang ada kasus anak yang full nggak mau karbo sama sekali. Jadi saya waktu itu pernah ngisi sebuah tema tentang picky eater gitu ya. Terus saya mencoba cari referensi tentang picky eater itu sendiri, definisinya seperti apa. Jadi picky eater itu merupakan bagian dari yang apa namanya? Terus yang disebut food preferences gitu kan, atau pemilihan makanan gitu ya. Ini di dokter anak, di Ikatan Dokter Anak Indonesia memang ada pembahasan food preferences gitu ya. Ada tema yang dibahas tentang food preferences atau pemilihan makanan, dan usia 1 sampai 3 tahun itu umumnya anak-anak memang memilih-milih makanan. Dan food preferences itu ada macam-macam jenisnya. Ada yang pertama itu namanya neofobia. Jadi neofobia ini adalah pilih makanan karena dia nggak mau nyoba makanan yang baru. Jadi biasanya anak-anak ya, anak saya juga yang gede masih suka begitu tuh, padahal usianya udah mau 8 tahun. Neofobia. Kalau ada yang baru, dia udah bilang enggak duluan. Enggak mau, enggak suka gitu. Karena dia baru ditawarin, atau maksudnya baru tahu atau baru belum pernah nyoba gitu, terus dia takut untuk mencoba, takut rasanya nggak sesuai dengan kesukaan dia gitu kan. Nah, ini normal. Neofobia itu normal. Jadi neofobia itu menolak atau takut untuk mencoba makanan yang baru, itu adalah salah satu hal yang normal dan itu baik. Baiknya kenapa? Karena kalau anak-anak itu apa-apa mau, kan mereka belum bisa membedakan ya, belum bisa membedakan yang baik benar gitu. Nah, itu ketika dia apa-apa mau, khawatirnya ketika ada orang jahat ngasih makanan yang beracun misalnya, atau makanan yang tidak baik yang mengandung narkotika misalnya, itu dia juga mau gitu. Jadi ini salah satu mekanisme pertahanan diri, menolak makanan yang baru gitu kan, dan itu umumnya terjadi pada usia-usia memang balita, tapi ada juga yang keterusan. Nah, terus yang kedua adalah picky eater. Kalau picky eater, dia biasanya pilih-pilih masih ada substitusinya. Misalnya dia pilih-pilihnya itu dari satu golongan makanan, misalnya sumber karbo, dia masih nggak mau nasi, tapi dia mau yang lain. Ini namanya picky eater. Jadi misalnya gini, anak saya nggak mau nasi, tapi anak saya mau kentang goreng. Anak saya nggak mau nasi, tapi anak saya mau makan mie. Anak saya nggak mau nasi, tapi anak saya masih bisa makan pasta. Gitu. Itu namanya picky eater. Atau misalnya di golongan ikan-ikanan, aku nggak mau ikan mas, aku maunya ikan lele, misalnya gitu. Itu namanya picky eater. Nah, yang ketiga itu ada namanya selective eater. Kalau selective eater ini dia nggak mau itu benar-benar satu golongan makanan. Misalnya dia nggak mau sumber karbo semuanya, dia nggak mau. Mulai dari nasi, kentang,
mie, pasta, pokoknya benar-benar nggak ada sumber karbo yang mau. Gitu. Jadi atau dia nggak mau protein hewani, semuanya dia nggak mau. Ikan, ayam, daging, jadi nggak ada selective eater ya. Yang ketiga apa namanya Mbak Mita? Selective eater. Okay. Jadi dia satu golongan itu dia benar-benar nggak ada yang mau, entah itu protein yang mana gitu. Jadi kan akhirnya nggak ada yang bisa menggantikan ya. Misalnya dia nggak mau ikan, terus dia juga nggak mau daging, dia nggak mau ayam gitu kan. Terus telur juga nggak mau. Akhirnya dia kekurangan zat besi misalnya, atau dia kekurangan kalori misalnya. Jadi yang bahaya itu ada di selective eater, karena bisa menyebabkan defisiensi zat gizi tertentu. Sementara kalau misalnya picky eater itu masih normal. Itu biasa terjadi di usia 1 sampai 3 tahun. Terus kalau neofobia itu juga masih normal. Nah, terus kapan anak itu disebut dia tidak suka atau dia picky atau dia menolak suatu makanan itu, kalau kita sudah menawarkan 10 sampai 15 kali makanan yang sama, dia nggak mau. Tapi nawarinnya 10 sampai 15 kali itu bukan cuma mau nggak, ayo mau nggak sampai 15 kali enggak gitu. Jadi kita misalnya hari ini dia menolak, oke nanti kita coba lagi kapan-kapan gitu. Sampai 10 sampai 15 kali percobaan baru kita bisa menyebutnya tidak mau atau tidak suka atau dia pilih-pilih gitu. Jadi kalau misalnya anaknya nggak maunya baru 3 kali, coba lagi masih ada yang keempat sampai 15 nanti. Gitu. Nah, boleh nggak sih kalau menggantikan dengan yang lain, misalnya tadi ya nggak mau karbo gitu kan, maunya cuma sayur dan buah gitu kan. Hati-hati jatuh ke selective eater, nanti anaknya bisa kekurangan zat gizi. Karena karbo itu kelebihannya apa sih? Karbo itu adalah sumber energi yang paling cepat dipecah oleh tubuh. Nah, kalau buah dan sayur itu sebenarnya mengandung karbo juga, tapi tidak sebesar makanan-makanan yang memang kandungan karbohidratnya itu dominan, seperti golongan serealia dan gandum gitu ya, masuknya serealia juga sih, nasi, terus umbi-umbian gitu. Begitu Bu Yayu sudah menjawab pertanyaannya kah? Boleh di open. Ya, silakan Mbak Yayu kalau mau di open mic, kira-kira ada tanggapan atau sudah cukup terjawab? Alhamdulillah sudah sih, Bu Mita, terima kasih. Jadi kan pada saat tertentu kan dia lagi gak mau makan nasi, kan diemuk gitu aja. Tapi kalau misal pada saat itu hanya makan buah sama protein aja, masalah ya. Ntar berikutnya lagi kan dia akan baru mau. Ya nggak apa-apa, itu mungkin moodnya aja lagi, atau mungkin dia terlalu kenyang gitu. Jadi kadang kan anak kan suka jajan gitu ya. Kalau misalnya kita kita memberi jadwal makannya terlalu berdekatan dengan misalnya selingannya, atau mungkin dia selingannya makanan yang manis-manis atau susu gitu kan, itu bisa jadi dia hanya merasa kenyang gitu, tapi sebenarnya nanti dia mau gitu kan. Saat itu dia nggak mau karena udah kenyang nih gitu kan, nanti lagi dia mau. Jadi nggak mau. Jadi hindari memaksa ya, hindari memaksa dan membuat trauma, karena itu berbahaya untuk untuk kebiasaan makanan anak kita. Jadi kalau misalnya dia nggak mau, itu coba cari cara yang lain dibandingkan dengan, ayo pokoknya harus habis itu, dengan ancaman, dengan suasana yang tidak menyenangkan gitu kan. Itu sangat-sangat harus dihindari. Ketika anak kita misalnya tiba-tiba nggak mau makan gitu ya, ini buat banyak kasus gitu ya, apalagi kalau anak-anaknya lagi belajar makan nih di fase MPASI, itu kan lagi belajar makan. Itu kan ada fase-fase anak itu ingin naik tekstur, akhirnya dia mogok makan gitu kan. Tapi orang tuanya nggak paham nih kalau anak ini pengen naik tekstur, karena dianggapnya belum punya gigi, jadi belum bisa makan yang kasar, akhirnya dikasih halus. Anaknya mogok, nggak mau makan gitu kan. Tapi lihat ibunya makan nasi, dia kepengen gitu kan, dia mangap gitu kan. Terus pas dikasih nasi sekali, dia senang gitu kan, dia lahap gitu.
Tapi orang tuanya berpikir, kamu kan belum bisa gitu. Kamu mungkin mungkin waktu itu saya masih 8 bulan gitu ya. Kamu kan belum bisa. Maksudnya sih kamu dikasih nasi nanti pencernaannya gimana? Gitu kan. Akhirnya anaknya dikasihnya bubur lagi, padahal anaknya udah nggak mau bubur gitu kan. Itu disebut terus, anak saya nggak mau makan nih. Itu banyak banget kasus yang masuk ke saya seperti itu gitu ya. Anak saya nggak mau makan, Mbak. Emang makannya apa? Bubur apa gitu kan? Oh ya usianya berapa sekian gitu. Terus anaknya nggak mau makan bubur doang. Kalau misalnya dikasih makanan ibunya, dia mau nggak? Oh dia lahap sekali gitu kan. Nah itu mau makan. Ya tapi kan dia masih kecil, belum punya gigi gitu kan. Dia kan pencernaannya belum siap. Terus saya tanya, BAB-nya gimana setelah dia makan nasi punya ibunya? Lancar, baik-baik aja, BAB-nya kayak biasa. Ya tandanya pencernaannya nggak apa-apa, cuma orang tuanya berpendapat anak saya belum bisa gitu kan. Nah itu kita perlu peka ya sama hal-hal seperti itu. Saya nggak mau makan, kenapa? Apakah gusinya sedang bengkak karena giginya mau tumbuh? Apakah dia sedang nggak enak badan karena demam gitu kan? Kita aja ya orang dewasa kalau lagi demam itu males makan kan ya, kayaknya lidahnya tuh pahit gitu. Nah terus apalagi, apakah dia ingin naik tekstur? Apakah suasana yang tidak menyenangkan? Ini ada lagi yang paling sering kejadian, tapi ibunya benar-benar nggak. Anak saya kok nggak mau makan ya? Itu apa aja nggak mau dimakan, ataupun kalau mau makan dia ngemutnya bisa sampai 2 jam. Terus saya tanya, pernah nggak ibunya makan bareng sama anaknya? Ya enggak Mbak, biasanya dia makan duluan, kalau saya nanti-nanti gitu kan. Jadi pokoknya anak saya dulu, saya bisa kalau inget gitu kan. Nah itu nggak tepat juga. Jadi kalau anak kita nggak mau makan, coba kita makan bareng-bareng. Kita makan satu piring berdua kah, atau sendiri-sendirilah, misalnya nanti kalau satu piring berdua yang habis kebanyakan saya gitu, anak saya nggak kebagian makan, oke, satu piring sendiri-sendiri tapi makannya barengan. Jangan biasakan, maksudnya jangan berpikir bahwa anak saya harus duluan, saya nanti. Itu nggak ngefek sama nafsu makan dia. Itu ngefek banget gitu, karena anak itu melihat, anak itu mencontoh. Kalau dia lihat ibunya aja nggak pernah makan, saya juga mau dong nyontoh nggak mau makan, ibu saya aja nggak ngajarin. Ibu saya tidak memberikan saya teladan dalam makan. Kalau misalnya mau anaknya makan, berikan teladan, makan bareng-bareng. Kalau misalnya bapaknya masih sempat sarapan bareng gitu ya, anak-anak udah bangun, bapaknya belum berangkat kerja gitu kan, makan satu meja bersama-sama. Kalau bisa tuh alat makannya itu disamain. Jangan dibedain, kamu pakai yang ini aja, alat makan bayimu gitu kan kamu masih bayi gitu, nanti kamu kesel gitu. Jangan, anak-anak nggak suka kayak gitu. Anak-anak itu kadang-kadang ketika dia udah beranjak 1 tahun atau lebih, dia pengen diakui sebagai bagian dari anggota keluarga, dan dia pengen sama semuanya, sepiringnya, sendoknya, garpunya, gelasnya gitu kan. Kalau saya cari jalan tengahnya, alat makannya jangan yang pecah belah gitu, yang melamin aja gitu. Jadi kalau mau dibanting juga nggak apa-apa gitu kan. Terus kalau misalnya jatuh nggak membahayakan anak gitu ya. Jadi bukan anak yang melamin kita yang pecah belah. Kalau saya semuanya aja disamain dengan alat makan yang sama gitu ya. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak itu mulai ngambek gitu kan, refleksikan dulu ke kita gitu ya, refleksikan ke kita, apakah kita sudah memberikan teladan yang baik untuk mereka. Anak saya nggak suka sayur, orang tuanya udah nyontohin suka sayur apa belum gitu. Kira-kira seperti itu. Jangan ya. Cukup ya insya Allah ya Mbak Yayu ya, terima kasih. Saya akan bacakan pertanyaan berikutnya ya Mbak Mita, ada dari Mbak Gana. Assalamualaikum Mbak Mita, izin bertanya ya, kami sekeluarga tuh kurang suka sama ikan, akhirnya saya akalin ngolah jadi pempek atau otak-otak. Nah pertanyaannya, seberapa harus sih protein hewani yang dari ikan ini? Apakah bisa nggak cuman cukup ayam atau telur dan daging aja, atau kalau memang tetap harus pakai si ikan ini, boleh nggak diolah seperti yang saya lakukan? Kalau ditanya benar yang dilakukan benar sih. Jadi kalau boleh jujur saya juga termasuk yang nggak suka ikan. Maksudnya saya tidak terbiasa makan ikan.
Kalau alasan saya nggak suka, bukan nggak suka sih, saya tuh nggak bisa ngolah ikan saya ya, kalau saya doang maksudnya. Jadi kalau urusan perikanan biasanya saya serahkan sama suami, karena suami saya itu lebih jago masak daripada saya. Ya boleh dong, manajer kan nggak harus jadi chef ya. Jadi karena saya nggak pinter mengolah ikan, daripada nanti serumah nggak makan gitu, mendingan saya serahkan pada ahlinya. Nah, kalau ditanya seberapa penting sih makan ikan gitu kan, apakah bisa digantikan dengan yang lain? Jadi sebenarnya di dunia ini tidak ada satupun makanan yang benar-benar sempurna nutrisinya. Even itu adalah telur, gitu ya. Kan kalau kata dosen saya sih dulu, telur itu cuma mendekati nih. Asam aminonya itu mendekati lengkap. Tetap ada kurangnya. Maksudnya dari mungkin kita butuh 99 asam amino misalnya ya. Kita butuh 99 asam amino, si ikan punya sekian puluh, daging sapi punya sekian puluh, sayur ini punya sekian puluh gitu kan. Jadi semua itu saling melengkapi. Beda-beda biasanya kandungannya beda-beda. Yang ini punya valin, yang ini punya isoleusin, yang sana punya leusin, yang ini punya apa lagi gitu. Jadi semua. Kenapa kita dianjurkan untuk makan beraneka ragam bahan? Karena tidak ada satupun bahan makanan yang memiliki 100% asam amino yang lengkap. Yang hampir mendekati itu adalah telur. Itu juga mendekatinya nggak yang dikit. Maksudnya yang misalnya 99 asam amino, terus dia punya 98, enggak gitu. Mungkin dia punyanya cuma 90 berapa gitu, atau 80 berapa gitu ya. Enggak yang benar-benar full dia punya semuanya. Nah, kalau misalnya dianjurkan untuk menganeka-ragamkan ya karena itu. Karena kita membutuhkan asam amino untuk tubuh kita, dan itu tersebar di beraneka ragam bahan pangan. Jadi kalau misalnya boleh nggak sih caranya dibikin cemilan, boleh banget gitu. Boleh diakalin dengan berbagai cara. Apalagi kalau misalnya mereka doyan gitu ya. Nggak suka nih kalau misalnya dipepes gitu kan. Saya nggak suka pepes ikan, nggak suka ikan goreng misalnya. Atau kayak misalnya saya nih ya, tinggal di hutan kayak gini, bahan makanannya itu kebanyakan ini apa namanya, beku. Jadi di frozen, karena rata-rata bawanya dari Samarinda gitu, bukan yang nangkep dari sungai di sini terus dijual gitu, enggak. Jadi mereka itu bawa nangkepnya di Samarinda sana gitu, terus dibawa ke sini, sementara Samarinda ke sini itu 8 jam perjalanan gitu ya. Kan bisa busuk gitu kalau misalnya nggak diawetkan gitu kan ya, kalau nggak dikasih pengawet. Nah, pengalaman saya beli olahan-olahan ikan itu, olahan-olahan bahan ikan itu, pernah tuh anak saya memilih jenis ikan apa ya, ikan layang lah gitu. Dia kepengen karena lihatnya kecil-kecil, lebih kecil dari badannya dia gitu kan. Terus aku mau makan ikan yang kecil-kecil karena aku masih kecil. Oke lah, dibeli sama bapaknya satu. Ketika saya masak, kok tenggorokan saya gatel ya gitu kan, kok sakit, perih gitu kan. Kata suami saya, wah ini kayaknya kebanyakan apa namanya, formalinnya mungkin gitu kan. Kebanyakan formalinnya ini kita intoleran gitu kan sama ini. Jadi saya jadi agak takut kan ya. Waduh, ngeri. Nggak mau lagi gitu. Akhirnya saya seringnya beli yang fresh gitu kan. Kalau di sini tuh yang fresh ya paling adanya lele gitu. Jadi ada yang ternak lele gitu, terus saya beli yang masih hidup, minta dimatiin di situ. Juga ayam kayak gitu. Ada sih ayam yang dijual 1 ekor 55.000 gitu ya, ayam tuh ayam apa ya, saya punya ayam pondok gitu yang masih belum dipotong-potong gitu kan, tapi udah frozen gitu. Sedangkan saya suka cekernya, tapi cekernya udah penampakannya udah mengerikan gitu kan. Terus akhirnya ada tuh yang jual ayam potong yang masih di kandang. Jadi kita bisa milih sendiri, mau yang berapa kilo, yang 2 kilo, 2,5 kilo gitu kan, yang 1,8 kilo juga ada gitu kan. Nah, itu lebih mahal sih. Gimana dong demi keamanan pangan gitu kan, demi kesehatan, akhirnya kita pilih yang itu. Dan itu kesepakatan saya dan suami. Karena ternyata kami merasa lebih sehat dengan konsumsi yang seperti itu, sedikit nggak apa-apa lah. Akhirnya pilihannya terbatas. Kalau mungkin tetangga-tetangga saya nggak masalah gitu ya dengan membeli ikan-ikan yang
diawetkan itu tadi. Pilihannya banyak, ada bandeng, ada kembung, ada bawal, ada kakap, ada nila gitu kan. Tapi saya nggak bisa gitu, ya udah mentoknya saya muter-muterin variasi menunya di situ, lele lagi, terus daging sapi gitu. Kalau daging sapi karena nggak mungkin beli sapi potong gitu ya, sapi yang besar gitu, ya udahlah kita beli yang udah beku. Lagi kalau beku kan, kalau sapi yang nggak diapa-apain kan paling maksudnya dikasih formalin kan nggak mungkin juga gitu. Nah itu belinya paling yang kayak gitu. Nah itu saya mempraktekkan ilmu waktu kuliah dulu. Jadi waktu kuliah itu ada namanya manajemen penyelenggaraan makanan. Jadi ada kuliah manajemen penyelenggaraan makanan. Itu kita diajarin kan untuk belajar tentang pengelolaan catering, rumah sakit gitu. Ada yang pernah dirawat di rumah sakit, itu kalau dirawatnya mungkin lebih dari 10 hari kelihatan deh. Kalau siklus menunya sebenarnya itu aja. Maksudnya muter gitu. Kalau saya dulu waktu saya masih koas itu, saya dan teman-teman koas itu selalu menunggu tanggal 10. Jadi tanggal 10 dan kelipatannya. 10, 20, 30. Kalau 10-nya hari Minggu kita sedih. Karena tanggal 10 itu jadwalnya daging. Jadi menunya daging gitu. Kan kita ikut makan di situ ya, dapat cateringnya gitu kan. Jadi kalau tanggal 10 kita happy semuanya. Hore, hari ini makan rendang gitu kan, anak koas biasa. Seneng gitu kan. Tanggal 20 ya hari Minggu gitu kan, nggak dapat daging deh. Seperti itu. Jadi menu puter gitu. Dan itu saya adaptasi untuk rumah gitu. Untuk di rumah saya misalnya ketika saya di Papua gitu kan, ketika saya di Papua bahan makanannya adanya ini. Atau saya cuma bisa keluar di hari Minggu ketika suami off gitu kan. Akhirnya kita belanja tiap hari Minggu. Jadi saya sudah merencanakan nih, minggu depan saya mau makan apa, belanjanya apa aja. Atau enggak kalau misalnya nanti kemungkinan akan berubah pikiran juga nggak masalah. Yang penting saya udah punya planning. Seminggu ke depan itu saya butuh berapa kilogram daging sapi, berapa ekor ayam, atau saya mau beli ikan apa, itu berapa banyak, itu udah diukur tuh. Nah, nanti hari Minggunya saya beli gitu kan. Saya ke kota, terus saya beli, bawa pulang, masukin kulkas kayak gitu. Di tempat-tempatin dulu juga bisa gitu kan ya. Jadi nanti hari Senin tinggal ngambil, oh ya hari Senin tinggal ambil tempat yang ini, makan ikan. Terus besoknya makan sapi, besoknya makan telur gitu. Diputer aja gitu. Jadi dibikin siklus. Misalnya siklus 3 hari. Ayam, ikan, telur. Ayam, sapi, telur gitu. Atau ayam, ikan, telur, diputer gitu. Nanti muter lagi. Hari keberapa? Hari keempat misalnya balik lagi ke menu hari pertama. Hari ke 5 balik lagi ke hari kedua gitu. Cuma masakannya aja yang beda. Misalnya hari pertama digoreng, nanti hari ke-4 disemur gitu kan. Kelihatannya bervariasi. Kelihatannya makannya macam-macam padahal itu aja. Termasuk sayurnya juga. Itu salah satu trik menjadi manajer rumah tangga supaya suami nggak bosan. Oke, terima kasih Mbak Mita. Kayaknya sudah cukup menjawab ya ini ya Mbak Gana ya. Oke, nanti kalau misalnya ada tanggapan mungkin bisa di chat dulu. Soalnya ternyata pertanyaannya masih banyak banget nih Mbak Mita dan sudah jam 9.51. Lanjut dulu ya. Ini selanjutnya nih ada dari Mbak Eka Puspa. Mbak Mita izin tanya kalau buat diet dewasa itu baiknya gimana ya biar, nah ini pertanyaan sejuta Bunda ya kayaknya mungkin, biar BB-nya tuh turun tapi tetap sehat dan asupan nutrisi tetap terjaga. Nah ini kira-kira gimana? Ya itu tadi ya, diet itu harus menyehatkan, membahagiakan, dan menyenangkan. Membahagiakan, menyenangkan sama ya. Mengenyangkan dan mengenyangkan. Jadi kalau misalnya kita ingin menurunkan berat badan, fokusnya jangan cuma sama makanannya, tapi juga dengan aktivitas fisiknya. Jangan karena kita menyalahkan, makanannya kebanyakan, terus akhirnya kita mengurangi, tapi nguranginnya itu ekstrim banget, bahkan melewati ambang batas minimal kita. Jadi kita tuh punya yang namanya basal metabolic rate, gitu kan, atau kebutuhan metabolisme basal. Basal itu basic ya.
Jadi kebutuhan metabolisme basal ini adalah kebutuhan minimal kita banget untuk melakukan kerja tubuh kita. Kayak saya misalnya mungkin duduk diem. Ini kelihatannya diem, nggak ngeluarin energi. Padahal ada energi yang keluar. Ada energi yang dibutuhkan dan ada energi yang keluar. Ketika kita tidur, kita masih butuh energi untuk jantung tetap berdetak, paru-paru tetap kembang kempis kan kalau kita tidur nggak napas, itu kan terus kita bisa dikafanin ya, wah udah nggak nafas gitu kan, bahaya juga gitu. Jadi ketika kita tidur, paru-paru kita masih kerja, jantung kita masih kerja, otak kita masih bekerja kan, itu semua membutuhkan energi. Makanya kita punya kebutuhan energi basal itu tadi, supaya otak tetap bisa berpikir, darah tetap bisa mengalir, jantungnya tetap berdetak, paru-parunya tetap bekerja gitu kan, dan lain sebagainya. Itu nggak boleh di bawah itu gitu. Itu ada batasannya. Nah, kalau misalnya kita nggak mau makan gitu kan, kita diet 500 kalori, waduh bahaya juga, karena nggak ada orang dewasa yang dietnya itu 500 kalori. Anak bayi aja dietnya lebih dari 500 kalori gitu kan. Jadi hati-hati ketika kita memilih program penurunan berat badan. Kita harus mengetahui seberapa besar kebutuhan kalori kita untuk energi basal itu tadi. Itu batas. Rata-rata berapa Mbak Mita kalorinya yang dibutuhkan? Beda-beda, tergantung. Jadi cara ngitung energi basal itu dipengaruhi sama usia, jenis kelamin, tinggi badan, dan berat badan. Itu hitungannya pasti beda untuk masing-masing orang gitu. Kecuali dia usianya sama, jenis kelaminnya sama, berat badannya persis sama, tinggi badannya persis sama, itu kebutuhan basalnya bisa sama, tapi nanti total energi ekspenditurnya atau total energi yang dibutuhkannya itu beda, karena nanti dipengaruhi lagi sama tingkat stres, aktivitas yang dilakukan gitu, itu nanti berbeda. Ini ini bisa dihitung agak cepat nggak Mbak? Misalnya kalau Mbak Eka Puspa nih mau sharing, Mbak Eka Puspa bersedia nggak nyebutin? Oh itu harus saya aja ya. karena udah kelamaan pakai kalkulator, ada softwarenya. Dulu waktu kuliah hafal, sekarang udah nggak hafal. Jadi itu ada kayak kalau perempuan berapa tambah berapa dikali berapa lalala gitu deh gitu kan. Jadi nanti inilah ya kita bisa inilah ya bisa lagi nanti kalau misalnya mohon izin mungkin kalau nggak cukup waktunya nanti bisa kita ke WA. Boleh. Oke, sip. Jadi beda-beda kebutuhannya. Nah, terus kita harus memenuhi itu gitu. Kita harus memenuhi kebutuhan itu dan diimbangi dengan aktivitas fisik. Jadi kalau ada orang berpendapat olahraga itu cuma buat nurunin berat badan, itu salah besar sebenarnya. Olahraga atau aktivitas fisik yang rutin itu bukan untuk menurunkan berat badan. Menurunkan berat badan karena olahraga itu adalah bonus. Yang utama, olahraga itu adalah memperbaiki metabolisme tubuh. Jadi olahraga itu salah satu cara kita maintain ya, servis rutin. Kalau kendaraan gitu, kendaraan kita kalau nggak diservis kan sering mogok kan ya. Jadi misalnya olinya nggak diganti gitu kan, nggak di-tune up, nggak diisi air radiatornya gitu, itu kan pasti bermasalah tuh. Badan kita pun sama, kalau kurang cairan gitu kan, nanti kayak radiator panas, kebul, badan kita demam. Terus kalau misalnya nggak sering olahraga, nggak di-tune up gitu ya, mogok, ada kolesterol numpuk, ada hipertensi gitu kan, mungkin ada yang mengalami diabetes mellitus, cuma makan doang nggak mau gerak gitu kan, terus macam-macam deh gitu. Jadi kalau misalnya semakin kesini orang banyak yang mengalami hiperkolesterol, stroke, diabetes dan lain sebagainya, bisa jadi itu olahraganya juga kurang. Gitu. Terus apa bedanya olahraga sama nyapu, ngepel, dan lain sebagainya gitu kan. Itu kan aktivitas fisik juga ngeluarin kalori loh, betul.
kita nyapu, ngepel, jemur baju, ngejar anak-anak, apalagi gendong, mandiin, masak, itu semuanya ngeluarin energi, ngeluarin kalori. Tapi besarnya nggak sama gitu kan dengan misalnya kita melakukan aerobik atau jogging atau workout gitu kan. Nah, kalau misalnya kita berolahraga ini, kita bisa pertama kalau kita olahraga itu biasanya ada pemanasannya, ada inti, ada pendinginan. Jadi ada step-stepnya, ada pendahuluannya, ngelemesin otot dulu kan, biar nggak kaget nih ototnya. Terus kita punya interval waktu, biasanya kan kita ada hitungan ya kalau olahraga 1x8, berapa kali repetisi, dan lain sebagainya. Itu terukur gitu, jadi jantung kita juga ikut jantung kita ikut bugar, jantung kita ikut terlatih, paru-paru kita juga ikut terlatih. Biasanya kalau kita rutin olahraga, yang pertama, badan rasanya lebih fresh, karena ya itu tadi, tubuh kita itu jadi kembali ke fitrahnya gitu, jadi kembali ke kondisi optimalnya mereka. Terus yang kedua, stresnya itu berkurang karena biasanya pikiran jadi lebih terang, pikiran jadi lebih santai gitu kan. Itu karena aliran darahnya sudah mengalir dengan lancar lagi, oksigennya juga mengalir dengan lancar, jadi kita juga biasanya tampak lebih glowing, tampak lebih fresh gitu karena tubuh kita sudah kembali ke metabolisme normalnya gitu. Jadi rutinkan olahraga 2-3 kali seminggu, itu bagus banget buat optimalisasi tubuh kita. Dan kalau dari Kementerian Kesehatan itu paling enggak 150 menit per minggu. Itu bisa dibagi-bagi 30 menit per hari, atau mau langsung 150 menit juga nggak apa-apa sih. Yang penting rutin. Tapi bagusnya sih minimal banget 2-3 kali seminggu. Oke, jadi gitu ya Mbak ya. Berarti nanti untuk Mbak Eka Puspa tadi kalau saya coba resume harus tahu dulu kebutuhan kalorinya berapa, kemudian nanti diet makanannya menyesuaikan itu, dan kemudian jangan lupa itu ya olahraga minimal 150 menit seminggu. Catat ya Bunda-bunda. Sekarang saya lanjutin lagi ya Mbak Mita dari Mbak Sevi. Ini tadi kalau Mbak Eka Puspa tuh dari Jogja, Mbak. Ini Mbak Sevi, apa kabar Mbak Sevi? Mau bertanya, Bunda kalau kita sebagai manajer gizi keluarga, kira-kira langkah-langkah atau hal apa saja sih yang paling perlu mendapatkan perhatian? Oke, manajer gizi keluarga yang pertama kita harus tahu kebutuhan nutrisi keluarga kita gitu ya. Terus yang selain kita udah tahu nih, kita udah tahu kan, oh ya ternyata si ini butuhnya sekian, si ini butuhnya sekian, kurang lebih lah ya. Jadi kalau rata-rata masyarakat Indonesia itu kita bisa lihat di AKG. AKG itu di posting di googling juga ada deh. Dia bentuknya PDF gitu. AKG itu bentuknya tabel PDF lembaran negara gitu ya, dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Itu isinya rata-rata kebutuhan energi masyarakat Indonesia. Ada kategori usianya, jenis kelaminnya gitu. Terus apa lagi ya? Di situ ada berapa kebutuhan energinya, ada protein dan sebagainya. Terus kalau misalnya udah tahu itu, sebenarnya sih nggak perlu ditimbang-timbang juga ya, perkiraan aja lah. Kalau misalnya kita melihat, oh ya ini keluarga kita dengan porsi makan sekian, alhamdulillah gitu ya, kondisinya baik, jarang sakit, terus juga anak-anak mungkin kenaikan berat badannya bagus gitu, berarti itu udah mencukupi nih gitu kan. Kalau misalnya ternyata masih kurang-kurang, berarti ada yang perlu diperbaiki. Nah, terus dari situ kita juga bisa menentukan makanan-makanan yang bergizi itu tadi gitu ya. Jadi bisa diatur juga sesuai anggaran. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang makanan bergizi itu harus mahal, ya enggak. Makanan bergizi itu nggak harus mahal. Makanan bergizi itu yang penting dia bisa terjangkau jaraknya, terjangkau anggarannya gitu ya. Jadi tidak menyusahkan. Jangan sampai karena kita pengen ikut-ikutan selebgram atau seleb apa gitu ya, terus kita cari makanan yang susah-susah, misalnya beli
garam dari Himalaya, beli Milannya biji-bijian yang harus almond apa, granola gitu. susah banget gitu, apalagi kalau di sini wah ongkirnya mahal banget gitu kan. Beli almond yang ada di coklat juga nggak apa-apa. Itu mas saya ya. Enak soalnya kalau yang rasa almond, tapi nggak selalu sih, tergantung budget. Nah gitu. Jadi sebenarnya makanan sehat itu adalah makanan yang terjangkau oleh kita. Terjangkau biayanya, terjangkau jaraknya, jangan nyusahin. Itu udah makanan yang bergizi. Dari situ kalau misalnya keluarga kita apa namanya orangnya juga bosanan gitu ya, misalnya ya makannya ini lagi gitu. Kalau dulu kan suka ada joke gitu ya, suka ada joke orang hipertensi gara-gara tempe. Kok bisa gitu kan, heboh. Kenapa bisa hipertensi mengakibatkan tempe mengakibatkan hipertensi gitu. Karena tiap hari makan tempe gitu. Nah, itu saya ketawa aja. Ya gimana? Masa tempe terus tiap hari, orang bosen juga gitu kan. Nah, solusinya adalah kita memvariasikan bahan makanan itu tadi. Kayak misalnya di dekat rumah adanya cuma tahu tempe, ya jangan tiap hari tempe. Hari ini tahu, besok tempe, tahu, tempe, tahu, tempe, tahu, tempe gitu. Diputer aja, atau misalnya apa namanya di mix gitu ya, di mix dengan apa? Tahu dengan kacang panjang misalnya ditumis, enak tuh. Itu favorit suami saya. Gampang lagi, enak kan istrinya bikinnya. Nah, terus besoknya lagi tahunya digoreng. Anak saya misalnya sukanya tahunya dibalut tepung, oke, tapi nggak tiap hari karena itu berbahaya buat orang tuanya. Suami saya soalnya hiperkolesterol biasanya kalau dia terlalu banyak makan gorengan kan. Jadi ya oke, seminggu mungkin sekali kita makan tahu goreng tepung. Besoknya tahunya diapain lagi, ditumis kah gitu kan. Tempenya oke, hari ini tempenya digoreng tepung crispy gitu. Besoknya goreng aja nggak usah pakai tepung gitu karena nanti karbonnya nambah gitu kan. Atau tumis sama apa gitu. Jadi kita main variasi bahan makanan. Kita perlu juga memvariasikan cara memasak karena kalau misalnya kita over masaknya itu bisa membahayakan kondisi kesehatan kita juga. Kalau udah ada gangguan kesehatan, misalnya kalau suami saya sudah pernah hiperkolesterol gitu, saya nggak bisa masak tuh full digoreng semuanya. Gitu kan. Walaupun anak-anak suka, karena memang minyak itu kan memberikan rasa gurih ya pada makanan gitu kan. Tapi bukan berarti saya harus ngegoreng semua makanan gitu. Nah, jadi misalnya dalam satu hari ini itu biasanya saya pakai trik kalau udah ada yang digoreng, lainnya itu diolah dengan cara yang lain. Misalnya ayam digoreng, nanti berarti lauk nabatinya saya tumis, sayurnya dikuah gitu. Jadi ada variasinya. Enggak. Kemudian ayamnya udah digoreng, tempenya digoreng juga gitu kan. Akhirnya kebanyakan minyak. Terus besoknya mungkin beda lagi karena kemarin lauk hewaninya udah digoreng, hari ini saya kuah. Terus apanya lagi lauk nabatinya saya goreng, sayurnya yang saya tumis gitu, puter terus seperti itu. Jadi keluarga nggak bosen, punya pilihan yang lain. Walaupun biasanya anak saya kan ada dua, yang satu sukanya itu aja, yang satu apapun dimakan. Jadi kita nggak harus ngikutin yang satu ini. Yang satu ini juga harus belajar bagaimana apa namanya makan makanan yang lain. Kalau anak kita pemilih gitu kan, anak saya nggak suka sayur mbak, atau sayur sukanya itu doang. Jangan menyerah untuk terus menyiapkan, tapi jangan dipaksa. Jadi misalnya anak saya sukanya cuma sayur buncis, yang lainnya nggak mau. Oke, fine gitu kan. Tapi bunda akan masak yang lain. Kalau kamu nggak mau, ya udah gitu kan. Nanti kan dia lihat yang lain makan, penasaran tuh. Kayak kemarin saya iseng-iseng nih, saya udah goreng apa gitu ya di hari sebelumnya gitu kan. Terus saya punya ikan dori. Saya kan kemampuan memasaknya minim nih gitu kan. Ikan dori diapain ya? Setahu saya digoreng tepung gitu kan. Tapi kemarin baru masak apa digoreng tepung, tahu kayaknya, tahu digoreng tepung. Maksud gorengan lagi bisa naik nih kolesterol gitu kan. Akhirnya saya coba pikir-pikir apa ya gitu kan. Oh saya punya bawang bombay sama bawang putih. Tumis. Ditumis nih bawang bombay sama bawang putih di apa namanya di wajan
anti lengket itu ya, kasih mentega terus ditumis, saya taruh aja itu ikan dorinya di situ, terus saya siram sama kecap saus tiram gitu kan ya, ala-ala dipanggang-panggang gitulah. Ternyata enak juga. Dikasih itu apa namanya? Dikasih lada bubuk. Nah, lumayan. Nambah ini lagi, nambah satu skill memasak lagi. Gitu. Jadi jangan takut mencoba, dan kalau misalnya anaknya nggak suka, jangan dipaksa dan tetap disediakan gitu. Lama-lama mereka juga akan coba lagi cicipin dulu. Bisa jadi itu cuma neofobia. Nggak masalah kalau kayak gitu. Begitu. Oke, terima kasih Mbak. Jadi gitu ya, Bunda Sevi. Semoga cukup menjawab ya tadi tips-tipsnya menjadi manajer gizi keluarga. Yang penting kita tahu apa aja sih kebutuhan dari anggota keluarga kita ya. Misalnya kalau ada anak-anak tadi udah disebutin Mbak Mita dari awal ya. Kalau misalnya ada orang tua juga berarti kalau lansia itu gimana? Kira-kira dia dietnya itu emang apa aja? Suami kayak tadi misalnya Mbak Mita cerita ya, suaminya udah pernah hyperkolesterol, maka yang perlu dijaga kolesterolnya. Jadi emang dari kita juga emang kita harus memahami dulu ya apa kebutuhannya baru kita siapkan. Nah, oke kita lanjutin lagi ya Mbak. Mbak Punten ini udah lewat sebenarnya tapi nggak apa-apa ya. Saya kayaknya ada sekitar 3 pertanyaan lagi kita selesaikan dulu. Ada dari Mbak Dita Amani bertanya, kalau dokter anak saya pernah bilang, misalnya nggak mau makan nasi, maka protein hewaninya aja yang dibanyakin. Betul begitu nggak ya Mbak? Gitu, apa namanya? Bolehkah setiap makan mengkonsumsi protein hewani yang berbeda-beda jenisnya seperti ikan, daging, ayam, telur gitu? Itu gimana? Jadi ada dua kayaknya pertanyaannya. Yang pertama, boleh nggak kalau nggak makan nasi, yang penting protein hewaninya aja yang dibanyakin, dan yang kedua, apakah boleh nggak mengkonsumsinya itu ganti-ganti? Ya, oke. Silakan Mbak Mita. Kalau pertanyaan yang pertama itu tadi, kalau dia nggak mau makan karbo, protein hewani aja dibanyakin, boleh nggak kalau cuma protein hewani? Jawabannya sama kayak pertanyaan pertama tadi ya, karena isinya beda-beda, gitu kan, maksudnya asam aminonya beda-beda, gitu. Jadi sebaiknya tetap dikombinasikan, tapi nggak mesti harus nasi, gitu kan. Kayak kita makan steak aja itu kan daging, temennya ini ya, temennya kentang goreng gitu kan. Jadi bisa juga kita bikin ala-ala gitu. Mungkin anaknya pernah makan di luar dan dia seneng gitu ya makan french fries gitu ya. Kita ambil sumber karbonya dari situ dulu. Lain kali yang lain diganti karbonya pakai jagung misalnya. Terus kali yang lain diganti lagi pakai mie, pakai pasta dan lain sebagainya. Saya juga nggak selalu makan nasi kok. Kalau misalnya di sini lagi ada spaghetti gitu, ya udah anak-anak kalau usah makan nasi, bikin aja spaghetti carbonara gitu kan, dicampur sama daging giling, sama keju, terus kita tambahin sayur-sayur dikit-dikit gitu kan. Jadi bisa dimacem-macemin lah sebenarnya, karena memang anak-anak usia anak-anak balita itu adalah masa-masanya mereka bosen sama itu aja. Apalagi kalau nasi aja. Ada juga yang enggak sih. Terus ada yang maunya makan nasi sama telur ceplok aja tiap hari, itu terus menunya. Itu saya juga pernah ngalamin tuh. Jadi nggak enak ya tiap hari cuma nasi telur ceplok sama kecap. Nasi telur ceplok sama kecap. Ibunya sampai bosan gitu kan. Tapi ya itulah, dinikmati dulu. Kadang-kadang kan yang penting nasi sama telur ya. Oke, omelet lah kita jadi jadi andalan. Omeletnya dimasukin irisan tipis-tipis wortel, irisan tipis-tipis sayur-sayuran gitu ya, entah itu ada brokoli, kuntungnya diancur-ancurin gitu kan, dimasukin ke dalam omelet, terus ditambahin keju gitu, ditambahin susu dikit biar gurih gitu kan. Jadinya ini kayak nutrisi sekali telurnya ya gitu kan. Pakai trik-trik seperti itu. Jadi apalagi nugget, kadang saya suka pakai nugget. Lagi hobi banget nugget. Oke, nuggetnya dimasukin macam-macam. Gitu kan. Terus nasinya, oke kita ganti dulu lah ya. Gitu. Misalnya dia lagi nggak mau, kita ganti pakai. Terus boleh nggak sih protein itu dicampur-campur dalam satu piring gitu kan ketika makan? Boleh banget. Jadi mungkin kalau dulu ada yang pernah ikutan food combining gitu ya, ikan nggak boleh makanan dari darat dan dari laut dicampur gitu. Ini berita gembiranya kalau kita di dunia gizi
kita tidak menemukan bahwa food combining itu ilmiah, ada evidence base-nya gitu, nggak ada evidence base-nya. Jadi kita tidak menganut kalau di dunia gizi itu tidak kalau boleh dibilang tidak percaya ya, bukan tidak percaya, tidak menganut combining. Jadi dosen-dosen kimia saya dulu juga nggak pernah tuh bilang bahwa ada ion ini dan ion itu ketika makanan laut dan darat disatukan. Kalau dulu mungkin nggak merekomendasikan ikan dan ayam dimakan secara bersamaan, itu bukan karena mereka dari darat dan laut gitu, tapi karena udah ada lauk ikan, ya udah nggak usah berlebihan gitu. Kalau berlebihan kan nggak baik gitu kan. Kalau misalnya nanti over kalori gitu jadi obesitas malah kan ya. Ini kasusnya kalau misalnya kita ngomong menu seimbang ya. Gitu kan, beda lagi kalau misalnya anak saya membutuhkan double energi misalnya gitu kan, butuh kalori lebih, oke nggak apa-apa digabungin gitu. Selama itu tidak menyulitkan. Terus saya ngebayanginnya ada ikan, ada ini. Kalau misalnya masih ikan sama telur, oke masih gampang lah ya. Telur kan biasanya selalu sedia setiap saat gitu. Kayaknya ibu-ibu tuh selalu menyediakan telur lebih gitu di rumah karena itu kan makanan P3K ya, pertolongan pertama pada kelaparan, terutama di malam hari. Nah, kalau misalnya ikan, ayam, saya ngebayanginnya belum belanjanya, belum masaknya gitu, ribet banget gitu. Kalau saya pribadi aja, ya emang prepare sih gitu kan, karena saya belanjanya kan mingguan ya, tiap hari Minggu gitu. Jadi memang kayak saya prepare ada ikan, ada ayam, tapi saya nggak ngebayangin masaknya malam-malam gitu, harus masak dua-duanya, ribet banget kapan tidurnya gitu. Jadi ya itu, kalau misalnya boleh, selama tidak menyulitkan. Begitu Mbak Naya. Udah menjawab belum ya? Oke, sip, udah. Nanti Mbak Dita bisa tanggepin lagi ya. Udah. Saya juga turun dulu ke bawah nih, ada dari Mbak Sofi Sangata. Assalamualaikum, saya ibu menyusui. Terus kebetulan saya juga hamil lagi. Terus anak saya yang sedang disusuin itu nggak mau minum sufor. Nah, kira-kira sampai umur 11, maksudnya 11 bulan kali ya. Kira-kira makanan apa yang harus saya konsumsi untuk memenuhi kebutuhan 3 perut gitu. Maksudnya untuk si ibunya karena dia sambil nyusuin, sambil hamil, tapi anaknya juga nggak ada susu tambahan gitu. Kira-kira gimana Mbak Mita? Pregnan ya. Tapi susu itu cuma bagian dari protein hewani. Jadi kalau sekarang di isi piringku, kalau kita cari di mana letaknya susu itu ada di sumber protein hewani. Jadi dia setara dengan daging, daging sapi, setara dengan daging ayam, setara dengan ikan, setara dengan telur dan sumber protein hewani lainnya. Jadi dia bukan penyempurna. Dia bukan lagi Andra and the Backbone gitu ya. Sempurna enggak gitu. Orang nggak mau minum susu, anak-anak nggak mau minum susu nggak masalah. Yang penting dia mau makan. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang, anak saya nggak mau makan, susu aja deh gitu kan. Oh, itu justru kesalahan karena susu itu cuma sebagian kecil dari porsi gizi seimbang, dari menu gizi seimbang. Gitu kan. Dia tetap harus makan karbo, sayur, vitamin dan mineral lainnya. Gitu. Nggak cuma susu aja. Kalau misalnya anaknya nggak suka susu formula gitu kan atau susu pertumbuhan, nggak masalah selama ibunya masih menyiapkan, kan ini anaknya udah 11 bulan berarti kan udah MPASI ya, jadi maksimalkan dari MPASI-nya. 11 bulan itu ASI-nya cuma 50%, ASI-nya cuma bisa memenuhi 50%, makanannya 50%. Jadi udah 50-50 nih. Kita harus aware sama makanannya, nggak cuma mengandalkan ASI saja. Terus gimana masih boleh nyusuin? Boleh, batasnya ketika ibunya sudah merasakan kontraksi, maka harus di-stop. Gitu. Anaknya harus disapih. Gitu ya. Kalau misalnya ternyata ketika menyusui, aduh kok ini ya mulus ya perutnya gitu kan, itu harus di-stop karena bisa membahayakan ibu dan janinnya. Kan kakak kan sudah makan gitu, jadi bolehlah disapi gitu kan, tapi kan belum 2 tahun ya, ini karena kasusnya ada yang harus lebih
utamakan gitu ya, ada ibunya dan ada adiknya yang harus diselamatkan, karena adiknya kan masih tergantung sama ibu, dan ibu bisa terancam jiwanya kalau misalnya memaksakan anaknya harus ngejar 2 tahun. Jadi 2 tahun itu kan dianjurkannya menyusui sampai 2 tahun. Kalau kita baca ayatnya ya, kalau kita baca ayatnya secara lengkap, menyusui itu dianjurkan sampai 2 tahun. Tapi kalau misalnya orang tuanya nih, orang tua ada 2 ya, ada ayah dan ibu. Ada ayah dan ibu. Jadi jangan berpikir bahwa menyusui ini cuma urusannya ibu, ayah nggak perlu tahu. Enggak, ayah itu juga harus bertanggung jawab sama proses menyusui. Ayahnya juga mesti khawatir dong kalau misalnya ibunya memutuskan menyusui tapi kontraksi terus gitu kan. Nyawanya terancam gitu, pasti ayahnya juga nggak rela gitu kan. Nah itu kalau ada kerelaan berdua nih musyawarah gitu kan, sapi aja deh gitu kan, ya boleh disapi gitu, nggak kemudian jadi nggak taat sama Allah karena nggak 2 tahun, enggak gitu kan. Kalau memang ada hal yang membutuhkan untuk disapi sebelum 2 tahun nggak masalah. Yang penting ada musyawarah, ada kerelaan di antara keduanya. Bahkan di ayat itu juga disebutkan kalau mau disusuin ke orang lain dibayar secara layak gitu kan. Kayak Rasulullah kan dulu disusuin oleh Halimah Sa'diyah. Jadi jangan kemudian gara-gara 2 tahun terus membahayakan jiwa, jangan sampai gitu ya. Nah, gimana supaya terpenuhi gizinya? Ya dietnya itu tadi, diet ibu menyusui sekaligus diet ibu hamil gitu. Tapi bukan berarti terus harus double ya. Yang penting dipantau nih dari kurva pertumbuhan anaknya, dari ibunya kondisinya gimana, fisiknya kuat nggak. Kalau misalnya dirasa lemah gitu kan, coba ditambah lagi. Mungkin kualitas nutrisinya, pola makannya diatur, jangan sampai telat, jangan kelaparan gitu ya, jangan kekurangan nutrisi gitu kan, dan dipantau juga berat badan janinnya, jangan sampai kekurangan karena nih janin kan masih tergantung sekali dengan ibu. Dan kakaknya diimbangi dengan MPASI-nya juga gitu kan. Kalau misalnya dia malas-malasan makan, coba dicari tahu masalahnya. Pokoknya kalau kita mau mengatasi anak malas, apakah masalah utamanya dia nggak mau makan itu adalah makanannya nggak berselera, alias rasa dan teksturnya tidak sesuai dengan keinginan dia. Yang kedua, apakah dia sedang sakit? Sakit itu bisa jadi dia anemia, bisa jadi dia tuberkulosis, bisa jadi dia apa lagi ya, macam-macam. Sakit gigi kah, lagi mau tumbuh gigi mungkin gitu kan, atau dia sedang demam, lagi infeksi gitu kan, itu harus kita cari tahu. Yang ketiga itu adalah suasananya. Apakah suasana makan itu sudah menyenangkan atau menyeramkan? Kalau misalnya suasananya menyeramkan, itu biasanya anak-anak nggak mau makan. Jadi ya harus dipantau dulu nih yang mana nih penyebabnya. Suasana ini juga dipengaruhi sama perasaan kita. Ada banyak kasus anak-anak itu susah makan karena ibunya itu tertekan, neglected gitu ya. Entah karena ada masalah dengan orang dewasa lainnya, suami kah, mertua kah, ipar, tetangga, dan lain sebagainya. Kalau kita mau mendam perasaan apa gitu ya, misalnya dibandingkan kita kesel, dicuekin, kita kesel. Jadi kita belum selesai ini dengan diri kita sendiri, biasanya anak kepengen. Tapi ketika kita selesai dengan diri kita sendiri, nanti anak juga nafsu makannya naik lagi gitu. Itu banyak kejadian ibu-ibu yang seperti itu. Jadi dia ngeluh, anak saya nih kalau makan harus berantem dulu, harus ini, harus itu. Terus saya tanya, coba kalau bapaknya yang nyuapin, mau nggak? Mau. Nah, berarti ibunya yang bermasalah nih. Ibunya lagi ngerasa apa? Oh, iya sih, saya sebel soalnya dibandingin sama keponakan saya berat badannya sekian, anak saya berat badannya sekian, terus orang tua saya ngomong, ih anakmu kok kurus sih, habisnya nggak dikasih susu sih, gitu kan. Akhirnya neglected gitu kan, akhirnya tertekan. Gitu. Terus takut kalau ketemu sama orang tuanya, nanti takut kalau dibandingin. Dan akhirnya ketika makan tuh kayak horor gitu kan, makan nggak, kalau nggak makan nanti ibu diomongin lagi sama tetangga. Gitu. Kalau nggak makan nanti nenekmu ngomel lagi. Gitu. Wah itu anaknya udah denial duluan gitu kan, aku nggak mau makan, ngeri gitu. Sembuhkan dulu ibunya, nanti anaknya ngikutin. Cobain.
Oke, terima kasih Mbak Mita. Semoga menjawab ya Mbak Sofi ya. Selamat ya sambil menyusui dan juga sekarang sedang hamil. Semoga sehat-sehat terus sampai nanti melahirkan. Nah, pertanyaan berikutnya nih dari Mbak Frita. Ini 2 yang terakhir nih Mbak ya. Apakah menu makanan untuk bayi atau empasi dan untuk dewasa juga perlu diukur setiap harinya? Maksudnya mungkin apa gram-gramnya gitu ya Mbak. Saya juga tadi udah sempat ngintip tuh AKG, cuman kayak kalau 1.800 itu setara berapa ya? Mungkin nanti kalau Mbak Mita ini punya contekan ininya, maksudnya yang secara umum dulu kali ya, nggak usah ngitung itu, tapi kan kadang-kadang ada ya Mbak ya, yang secara umum misalnya anak umur sekian, kebutuhan ininya sekian, terus itu bisa dipenuhi dengan misalnya karbo sekian gram, ini sekian gram, jadi mungkin kita kayak ada bayangan gitu. Kalau cuman ngelihat apa tadi 1.800 kalori plus proteinnya sekian gram itu kayak bingung juga ya, apakah gram kalau di protein itu tadi langsung dikonversi ke protein yang kita konsumsi nggak sih Mbak? Misalnya dia bilang kebutuhannya 45 gram gitu. Nah itu apakah siapa namanya ikannya juga minimal 45 gram atau gimana? Nanti mungkin Mbak Mita bisa kasih ini sedikit ya, contekan tipis-tipis gitu. Bentar Terus ya, aku cari dulu nih. Soalnya itu ada memang di infografis sih sebenarnya. Nah, tapi nggak apa-apa Mbak, nggak harus sekarang ya, nanti bisa di-share lagi, nanti saya masih bisa share juga ke grup WAG ininya peserta sambil nanti saya rapiin juga file recording ini Zoom kita. Sama tadi yang pertama kan tentang perlu diukur nggak sih Mbak yang empati sama dewasa. Nah, yang keduanya nih pertanyaan dari Mbak Frita, apa tanda ketika anak mengalami kekurangan zat besi, Mbak? oke. Nah, ini contohnya ya, alhamdulillah ketemu. Ini contoh dari Kementerian Kesehatan. Jadi, apakah harus ditimbang? Sebenarnya sih kita bisa melihat kasat mata itu dengan kurva pertumbuhan. Jadi kalau misalnya nggak nimbang-nimbang gitu kan nggak apa-apa gitu, asal kita udah tahu ancar-ancarnya. Kalau dari Kementerian Kesehatan gambarannya seperti ini cuma contoh ya. Ini cuma contoh makan siang 700 kalori. Makan siang itu persentasenya itu adalah 30% dari kebutuhan energi sehari. Jadi ini kemungkinan dietnya diet 2100 kalori. Nah, apakah harus selalu tiap hari ditimbang kayak gini? Enggak. Karena saya sebagai dietitian juga kalau nimbang itu biasanya cuma sekali aja. Maksudnya sekali itu pengen tahu ini beratnya berapa gitu. Atau misalnya saya mau presentasi nih ya, saya mau presentasi misalnya saya mau ngisi pelatihan gitu kan. Terus saya harus mencontohkan gitu kan nasi 100 gram itu seberapa gitu ya, itu saya timbang gitu kan. Habis itu kesana-sananya tuh saya pakai itu aja patokan itu. Oh, kemarin nasi itu 1 centong tuh 100 gram tuh segitu. Berarti kalau saya mau makan segitu. Atau misalnya kayak waktu itu berat badan saya pernah sampai 64 kilo gitu. Di mana berat badan normal saya adalah 58 kilo gitu. Nah, terus akhirnya saya gini, oke, berarti mulai besok saya makan gitu kan. Terus saya ngitung nih, oh ternyata makan untuk mencapai berat badan sekian dalam beberapa minggu atau dalam beberapa bulan, nggak minggu deh, bulan. Dalam beberapa bulan porsi makan saya harus sekian. Nah, akhirnya saya timbang tuh nasi 50 gram sebenarnya ya gitu kan. Ternyata cukup. Nasi 50 gram ternyata cukup buat saya gitu ya. Akhirnya saya nimbang sekali itu, besok-besoknya saya menyesuaikan. Nah, kalau kita mau melihat apakah anak kita itu makannya cukup atau gizinya sudah cukup atau belum, lihat dari kurva pertumbuhannya. Apakah kurva pertumbuhannya mengikuti jalur pertumbuhan normal atau tidak? Kalau tidak, evaluasi lagi apakah nutrisi yang kita berikan sudah cukup porsi, cukup variasi jenisnya gitu ya, cukup nutrisinya dan lain sebagainya gitu. Kalau enggak, berarti ada yang harus diperbaiki. Nah, itu butuh konsultasi ke ahli gizi, dietitian atau nutrisionis terdekat. Gitu. Online juga bisa sih sekarang kan apa-apa bisa online ya. Nah, terus kalau misalnya itu udah disesuaikan nih, udah sesuai kok sama porsinya gitu misalnya, tapi berat badannya masih nggak naik, terus coba kita cek lagi apakah ada masalah kesehatan yang lain, misalnya
ISK gitu kan, atau mungkin ada TB karena ada anak-anak yang berat badannya susah naik karena mengalami tuberkulosis gitu kan. Jadi ada kondisi-kondisi yang harus dicek ketika kita menemukan ada weight faltering. Weight faltering itu anak gagal tumbuh, berat badannya misalnya nggak bisa naik, jadi kurvanya mendatar. Kurva yang normal itu kan naik begini ya, ngikutin garis di kurva pertumbuhan. Kalau misalnya mendatar, biasanya dia nggak naik nih, gitu kan. Bahkan dia bisa sampai memotong pita, gitu, bisa pindah warna, gitu. Nah itu tanda-tanda weight faltering. Kalau diterusin dia bisa stunting. Gitu. Nah itu. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu ukuran-ukurannya, belum bisa ngukur-ngukurnya kebutuhannya berapa, bisa konsultasi, harus ditimbang tiap hari enggak. Ya itu tadi, timbangnya sekali aja, habis itu kita pakai itu buat patokan gitu kan, karena kita udah lihat nih, oh ya sekian gitu. Atau enggak bisa tanya juga sebenarnya untuk mencukupi sekian kalori itu butuh apa aja, ada gambarannya. Sekarang banyak kok yang bikin infografis, saya juga bikin infografis soal kalori walaupun belum sempurna ya, masih banyak yang perlu direvisi. Nah, tanda-tanda anemia yang biasanya umumnya tampak itu adalah ini nih, konjungtiva. Konjungtivanya warnanya apa? Kalau warnanya putih, itu biasanya ciri-ciri anemia, karena normalnya warnanya merah. Terus kuku juga bisa, kuku nih warnanya apa? Telapak tangan, kalau misalnya pucat gitu ya, itu tapi kalau tangan sih biasanya nggak sensitif nih, karena kadang-kadang ada yang kedinginan tangannya jadi putih gitu kan ya. Tapi yang paling sensitif itu biasanya di sini. Yang kedua di kuku, terus di telapak tangan. Selain itu, kalau udah sininya putih, sininya pucat-pucat, anaknya lemes, misalnya anak-anak seusianya biasanya hobinya main, lari-lari, ceria gitu kan, sehari mungkin tidurnya cuma sekali gitu kalau malam doang gitu kan. Yang ini tidur terus. Kenapa ya senangannya tidur bentar-bentar tidur gitu kan. Kok kayaknya lemes banget. Itu juga bisa jadi salah satu ciri-ciri anemia. Yang ketiga itu malas makan. Gitu kan. Susah banget nafsu makannya kok mudah banget ya. Kok nggak mau makan ya gitu. Kenapa saya tahu begini? Karena anak saya pernah ngalamin tiga-tiganya. Yang konjungtiva saya waktu itu kayaknya, oh ya putih bener putih. Terus tapi kalau waktu itu saya curiganya yang pertama kali malah dari tidurnya. Kenapa ini anak tidur terus ya? Di usianya waktu itu 8 bulan. 8 bulan tuh anak-anak lagi hobi-hobinya bangun gitu kan. Ini kenapa jam 8 jam 5 bangun, nyusu tidur lagi. Bangun, mandi, makan, tidur lagi. Terus apalagi makan bentar ini tidur lagi. Kok tidurnya banyak banget gitu kan? Takut dong saya. Kenapa ya? Terus habis itu saya perhatikan kurva pertumbuhannya, oh udah nggak naik 3 bulan gitu kan. Jadi naiknya tuh cuma 100 gram, di mana harusnya minimalnya itu naiknya 200 kalau nggak salah. Tapi nggak cuma itu. Dia tuh nggak naiknya itu gini, naik 100 gram, bulan depannya turun. Naik lagi, turun lagi, gitu kan. Wah ini kenapa? Terus saya perhatiin juga, oh ya nafsu makannya apa juga buruk ya, gitu kan. Dari situ saya terus kemudian merasa butuh memeriksakan dia ke laboratorium. Saya periksakanlah dia ke laboratorium, ternyata hemoglobinnya cuma 7,9. Normalnya 11, dia cuma 7,9. Padahal dia waktu ASI eksklusif itu naiknya banyak banget. Dari yang dia lahirnya cuma 2,1, dia itu bisa ngejar teman-temannya yang lahirnya 4 kiloan ke atas gitu. Jadi gendut banget tuh pas ASI eksklusif itu. Tapi karena dia lahirnya BBLR dan memang disebabkan sumbatan plasenta ya, karena dia pernah tersumbat plasentanya di usia kehamilan 35 minggu, itu dia memang harusnya disuplementasi. Cuma waktu itu saya nggak tahu, karena nggak kelihatan kan waktu eksklusif kan dia naiknya bagus banget. Dokter anaknya juga nggak ngeh gitu kan kalau harus suplementasi, akhirnya kelewat gitu. Ya nggak apa-apa sih, alhamdulillah kekejar gitu. Jadi pas dia disuplementasi itu
kan ditemukan ya kalau dia anemia, dokternya ngasih dosis terapi, bukan lagi dosis pencegahan tapi dosis terapi. Selama 3 bulan dia di terapi suplementasi Fe, alhamdulillah hemoglobinnya membaik, gitu, naik jadi normal, terus kemudian nafsu makannya juga meningkat, berat badannya juga meningkat. Alhamdulillah. Jadi kalau kita sudah merasa ada yang aneh-aneh gitu ya, ada yang mencurigakan maksudnya, ada yang mencurigakan, baiknya konsultasikan dengan yang ahlinya. Oke, sip. Insya Allah menjawab ya Mbak Vita. Sekarang kita lanjut lagi ya Mbak yang terakhir. Itu tadi makannya sulit ya, makannya sulit. Nah itu tadi yang saya bilang, makannya sulit itu dicek juga apakah dia makannya sulit karena sakit, karena suasananya, atau karena nggak cocok tekstur dan rasanya. Bisa juga kalau anaknya baru mulai MPASI ya, kalau anaknya baru mulai MPASI ini, saya beberapa kali menemukan kasus anak-anak susah makan karena kurang dikasih minum. Karena biasanya ibu-ibu ada yang takut ya ngasih minum takut kenyang, nggak mau makan karena kebanyakan minum. Akhirnya jadi beneran nggak dikasih minum. Jadi tapi kan dia minum ASI Mbak gitu. Jadi cairannya berapa? Cairannya cukup kok, orang di ASI-nya masih kuat. Nah, sekarang kita bayangin kalau kita habis makan nasi, sayur mayur dan lauk pauk gitu kan. Terus kita ditawarin 2 buah minuman, susu sama air putih. Kita pilih. Rata-rata ibu-ibu akan menjawab air putih. Kenapa? Kalau susu seret, ya kan? Enak. Habis makan suruh minum susu. Pasti pilih air putih dulu baru minum susu gitu. Jadi seger dulu lah, dibilas dulu baru susunya gitu. Itu juga yang terjadi pada bayi. Kalau misalnya kita ngasihnya, misalnya makannya banyak nih, tapi dikasih air minumnya cuma berapa sendok bayi ya, berapa sendok bayi itu kan kecil banget ya. Nah, itu akhirnya bayinya seret gitu. Akhirnya dia malas makan karena dia takut kehausan. Jadi evaluasi dulu juga cairannya, mudah-mudahan segera teratasi susah makan. Oke, ya, makasih ya Mbak Mita ya. Jadi insya Allah seperti itu ya Bunda Frita ya, semoga menjawab. Jadi memang kompleks sekali ya, perlu lihat kurvanya juga, terus sama tanda-tanda yang lain ya kalau yang terkait tadi zat besi insya Allah. Oke, ini pertanyaan yang terakhir nih Mbak sebelum kita tutup dan foto-foto bareng ya. Seberapa penting peranan cemilan dalam meal plan sehari-hari Mbak dari Mbak Isti di Jakarta? Terus do and don'ts-nya si cemilan yang baik ini seperti apa ya? Sama yang terakhir, perlu nggak sih anak-anak itu diberikan suplemen tambahan seperti omega? Jadi yang pertama tadi peran cemilan dalam meal plan, terus do and don'ts-nya di cemilan itu, kemudian yang terakhir perlu nggak suplemen untuk anak seperti omega, bla 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 dan lain-lain. Silakan Mbak Mita. Pertanyaannya melengkapi pertanyaan-pertanyaan sebelumnya karena belum saya sampaikan juga ya. Cemilan atau selingan itu kalau di dunia gizi itu masuk dalam jadwal makan. Jadi kalau jadwal makan versi idealnya kita, ini orang-orang gizi ya, ini kan aplikasinya biasanya di rumah sakit. 100% itu dibagi menjadi, misalnya kebutuhan kalori saya 2000 kilokalori nih. Nah, itu dipecah jadi 5 kali waktu makan. Sarapan pagi 20%, selingan pagi 10%, makan siang 30%, selingan sore atau selingan siang itu 10%, makan sore 30%. Itu distribusi kalori sehari, idealnya seperti itu. Jadi apa fungsinya cemilan? Menambah menambah asupan kalori sebenarnya gitu. Jadi kalau kita makan 2000 kalori satu kali makan nggak mungkin. Kita makan dibagi 2 doang, makan siang dan makan malam atau sore gitu. Bisa kita kan ada diabetes karena langsung banyak gitu kan, langsung banyak mabruk gitu. Itu nanti tubuh kita bisa KO karena pankreasnya menyerah gitu ya, langsung
langsung kebanyakan kerjaan gitu. Nah, kalau kita pecah-pecah jadi distribusi 5 kali makan itu bisa meringankan kerja anggota tubuh kita. Jadi seberapa penting ya itu tadi merupakan bagian dari jadwal makan, bisa jadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan kalori dalam jumlah yang tidak berlebihan. Terus do and done-nya tidak diberikan berdekatan dengan waktu makan. Biasanya jadwal makan kan ini 5 kali nih ya. 5 kali pagi-pagi sarapan itu maksimal jam 9. Itu kan bagusnya sih jam 8 ya. Jam 7, jam 8 kalau anak-anak juga biasanya kan jam 7 udah lapar ya. Karena kan kita habis puasa dari malam nih gitu kan, puasa dari malam maksudnya tidur itu kan kita berpuasa ya. Puasa terus kita makan pagi sarapan. Terus cemilan mungkin sekitar jam 10. Makan siang jam 12, terus kemudian makan selingan sore mungkin jam 3 gitu ya, terus makan sorenya jam 5 gitu. Itu jadwal ideal, biasanya dipakai di rumah sakit seperti itu. Nah, itu jadi tidak berdekatan dengan waktu makan. Jangan mepet banget sama waktu makan. Cemilan jam 11, makannya jam 12, anaknya nggak mau makan nanti, kenyang duluan. Terus usahakan yang kayak nutrisi itu tadi. Jadi nggak yang apa tadi kalau bahasanya Mbak Naila nggak kaleng-kaleng, isinya nggak angin doang, gitu kan. Bagus kalau isinya itu kayak nutrisi, misalnya ada ya macam-macam gitu, misalnya kayak risol itu kan bisa ada sayurannya, bisa ada karbonya, bisa ada yang ditambahin telur mungkin, ada tambahin irisan ayam gitu kan, jadi ada ininya juga, ada proteinnya juga, jadi kayak nutrisi itu juga baik gitu ya untuk cemilan. Terus apalagi tadi, kalau buat orang dewasa sih bagusnya itu buah-buahan, apalagi kalau ada gangguan kesehatan kayak kolesterol, lemak, dan hipertensi gitu ya, itu diabetes, itu bagusnya buah-buahan. Terus perlu nggak sih dikasih suplemen gitu kan? Kalau dia mengalami defisiensi boleh. Kalau misalnya untuk pencegahan misalnya kayak FE tadi itu juga boleh, tapi itu harus dikonsultasikan juga karena kadang kita kan nggak tahu ya dosisnya itu seberapa gitu kan, karena kalau FE itu menyesuaikan dengan berat badan anaknya, bukan usianya. Biasanya menyesuaikan dengan berat badan. Terus kayak omega dan lain sebagainya. Sebenarnya mikronutrien, jadi kalau gizi itu zat gizi atau nutrien itu dibagi dua ini besar ya, dua kategori besar, makro dan mikro. Makro itu karbohidrat, protein, lemak. Yang gede-gede, makanya besar-besar, kebutuhannya dihitung dalam bentuk gram. Lalu mikro vitamin, mineral, dan lain sebagainya, sekelumit ini. Nah ini kebutuhannya tuh kecil banget, miligram, bahkan ada yang mikrogram, ada yang IU, itu kecil banget. Jadi dia tuh esensial, kebutuhannya sedikit banget tapi penting. Kadang-kadang kita suka kelewat nih, saking kita lupanya karena kebutuhannya sedikit, kelewat. Terjadilah defisiensi, gitu kan. Ini bisa dikasih suplemen. Tapi sebenarnya aslinya dia ada di bahan-bahan pangan. Gitu. Jadi dia ada tuh di makanan, semuanya mengandung mikro dan makronutrien. Gitu. Makanya itu pentingnya untuk memvariasikan bahan makanan. Karena rata-rata bahan makanan itu isinya macam-macam, nggak cuma karbo doang. Nasi isinya bukan cuma karbo, ada proteinnya juga, ada vitaminnya juga, ada vitamin B1, ada vitamin B kompleks dan lain sebagainya. Jadi harus divariasikan. Kalau mau dikasih boleh, tapi dilihat juga efek sampingnya misalnya gitu ya. Ini bolehnya dikasih berapa lama itu juga harus ditanyakan. Ditanyakan ke yang ngerti itu ya, misalnya apoteker gitu atau dokter anaknya gitu. Bahaya nggak kalau ini dikasih tiap hari? Kayak ada kan imun booster itu nggak boleh dikasih tiap hari gitu. Kayak kasih imun booster kalau anak lagi sakit dan dalam kondisi misalnya
teman-teman sekolahnya lagi banyak yang sakit gitu, terus dia mulai kelihatan flu gitu ya. Nah itu saya kasih itu supaya dia nggak ambruk gitu kondisinya, imunitasnya nggak keburu down diserang sama virus. Gitu. Apalagi di kondisi pandemi ini kan mendebarkan sekali. Gitu. Begitu. Tapi kalau berlebihan bahaya juga buat organ tubuh kita. Karena suplemen itu kan buatan, pabrikan ya. Kalau kata dosen biokimia saya, sebagus-bagusnya suplemen, dia itu besar molekulnya tidak sesuai dengan saringan ginjal kita. Sedangkan kalau kita makan dari bahan yang alami, dari buah-buahan, sayur-sayuran, itu kan penciptanya, itu yang menciptakan ginjal kita juga. Jadi saringannya udah pas sama sampahnya, istilahnya gitu, sama ampasnya itu udah sama. Jadi kalau misalnya kita terlalu banyak suplemen, itu bisa memberatkan kerja ginjal kita. Jadi dipakai seperlunya aja lah. Oke, terima kasih. Ini kayaknya alhamdulillah ya sudah terjawab semuanya. Jadi nambah banyak kosakata baru juga nih buat saya. Kayak tadi jadi tahu makronutrien ya Mbak, mikronutrien dan lain-lain. Oh ini ada. Mbak tadi kan disebut kalau makan makbruk bisa memperberat kerja pankreas. Nah kalau mau deket Ramadan gimana nih cara ngatur makannya? Karena kalau waktu buka jadi hilaf. Iya, Boleh yang tambah satu dikit pertanyaannya mungkin karena ini menjelang Ramadan ya. Biasanya kan langsung makbruk gitu pas buka puasa, semangat pisan. Gimana Mbak Mita? Ya. Jadi memang waktu puasa itu, bulan puasa itu bukan berarti kita ngurangi porsi makan kan ya. Kalau kebutuhan kita 100%, puasa itu berarti kita cuma mindahin distribusi makannya aja ke sahur dan berbuka. Nah, ini makan ini juga bisa dibaginya 50%, 50% atau mungkin 50% di sahur, terus 25% di berbuka, 25% habis taraweh, itu juga bisa gitu. Atau 30 30 30 boleh gitu. Mana yang nyaman aja. Ada orang yang saya nggak bisa sahur banyak. Oh ya Kak, gitu. Nggak perlu 50% berarti. Bisa 30 30 30. Nah, terus itu kan makannya langsung banyak gitu ya. Enggak juga sih sebenarnya secukupnya aja, kayak misalnya kita buka puasa itu kan juga sebaiknya nggak langsung makan banyak ya. Karena kalau misalnya kita langsung makan banyak, ntar kita nggak kuat buat sholat maghrib sama taraweh kan udah ngantuk saking kekenyangannya. Jadi baiknya memang diatur distribusinya. Terus gimana dong? Itu kan makannya dipindah jadi nggak 20% gitu, jadi 50%. Jangan lupa habis itu kita puasa gitu kan. Jadi tubuh kita punya waktu untuk untuk mengolah gitu. Kalau misalnya kita misalnya tiap hari ini kita makan langsung banyak gitu kan, langsung banyak dan itu berlangsung tiap hari, itu kan memperberat kerja tubuh kita sebenarnya. Tapi kalau misalnya puasa, ini ada mekanisme yang lain kan, dia nanti habis sahur, dia nanti ada puasa gitu. Jadi pankreas itu punya waktu untuk bekerja gitu. Kalau misalnya dia awalnya baik-baik saja gitu ya, sehat-sehat aja gitu, insya Allah pas bulan puasa dia juga nggak kaget langsung ketiban sahur gitu ya, langsung ketiban sahur, langsung ketiban buka, insya Allah enggak gitu, karena udah ada proses berpuasa sebelumnya dan sesudahnya gitu kan. Kayak sahur itu kan sebelumnya dia puasa juga, dari terakhir dia makan waktu mau tidur, terus dia bangun tidur gitu ya, sahur itu dia ada puasanya, habis itu dipuasa lagi gitu. Jadi tubuhnya juga insya Allah nggak terlalu berat di situ, ada proses bekerjanya dulu. Jadi yang dihindari itu adalah kalau kita misalnya punya kebiasaan makan berlebihan, punya kebiasaan makan berlebihan di waktu yang berdekatan itu, kalau terus-menerus terjadi, itu bisa memperberat kerja pankreas. Jadinya dia kepayahan gitu ya, dan sulit untuk memproduksi insulin. Kalau insulinnya udah nggak diproduksi, tubuh kita nggak bisa mengolah glukosa jadi glikogen atau gula
gula otot gitu. Jadi muter aja di darah gitu. Jadi gula apa namanya, karbohidratnya itu, glukosanya ikutan muter dalam darah kita gitu. Itu yang disebut ini kan apa namanya, kencing manis, jadinya kencingnya ada glukosanya gitu. Oke ya. Jadi harus berhati-hati sih. Tapi insya Allah nggak apa-apa. Kalau misalnya pas bulan puasa itu tubuh kita sudah punya mekanisme sendiri. Mudah-mudahan aman-aman. Iya, yang penting jangan terlalu khilaf ya Mbak Mita ya. Baiklah, Jangan. terima kasih Mbak Mita udah menemani kita selama Masya Allah ya 1 jam 48 menit. Dan Ya, jadi banget panjang. soalnya ini ya ngerasa kayak aduh ini jarang banget nih kita bahas kayak gini. Tapi kalau ilmu parenting itu ya alhamdulillah sering ya, tapi kalau yang tentang terkait sama kesehatan padahal ini seru juga dan penting banget juga, cuman masih nggak terlalu banyak mendapatkan perhatian. Oke, sip. Sebelum kita akhiri, saya mau umumkan dulu nih ya untuk bunda-bunda semuanya yang tadi sudah berpartisipasi. Yang bertanya itu ada 7 orang, Mbak, kalau nggak salah ya, 7 atau 8 lah. Nanti 2 orang akan mendapatkan voucher dari Kids Ananda Baby Shop. Nih kebetulan ownernya ada di sini juga, Mbak Nurul Hasiti. Makasih banyak ya door prize-nya. Terus 2 orang kan dapat voucher dari Kids Ananda, 1 orang dapat gift dari Kids Ananda, dan nanti sisanya 4 lainnya semuanya dapat voucher juga dari Takia ya. Jadi insya Allah nanti saya share aja di grup ya. Nanti misalnya kalau yang Kids Ananda akan menghubungi ke adminnya yang siapa namanya, kalau yang Takia nanti ininya ke siapa. Jadi semua yang bertanya tadi saya udah nggak tega untuk memfilter, jadi oke lah semuanya dapat ya. Selamat semuanya Mbak-mbak. Iya, sekarang mungkin yang bisa menghidupkan kameranya boleh dihidupin dulu kameranya sebentar, kita foto bareng, kemudian kita tutup dan akhiri ya. Terima kasih yang sudah meramaikan. Nanti insya Allah file link recordingnya juga akan saya share di grup peserta webinar ya. Baiklah, yang seadanya aja ya, soalnya mungkin yang lainnya juga lagi sambil beraktivitas yang lain. Saya akan hitung dulu ya Mbak-mbak ya. Kita hitung 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih lagi Mbak Mita, Mbak Bunda-bunda semuanya. Sampai ketemu lagi di momen webinar lainnya. Nanti insya Allah di grup juga bisa request ya. Apakah perlu ada kelanjutan atau nanti mau tema yang lain, boleh silahkan ya. Saya akan akhiri dengan kita menutup dengan melafalkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih ya Allah. Semoga ini semuanya ilmunya bermanfaat ya Mbak-mbak. Nanti bisa menambah ilmu untuk mengatur gizi di keluarga masing-masing. Sampai jumpa lagi Mbak Mita, bunda-bunda semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live duluan ya.